Selamat malam masyarakat yang santuy di luar sana. Jadi hari ini kita tuh pengen ngebahas tentang apa sih hari ini sih? Ngebahas apa sih? Syambala tuh. Iya, Syambala. Kalau nggak tahu tuh Syambala itu apa? Syambala itu kayak kerajaan misterius yang lokasinya itu Di Tibet. ada di antara pegunungan Himalaya sama Gurun Gobi. Nah, penduduk-penduduk di situ juga tuh maksudnya tuh gimana ya? Kayak udah orang-orangnya tuh kayak udah mencapai pencerahan spiritual lah. Jadi kayak mereka tuh kayak lambang penduduk yang sempurna gitu. Syambala juga biasanya kan disebut sebagai tanah suci. Jadi isinya orang-orangnya udah kayak miliki itu pencerahan spiritual yang sudah maksimal gitu. Iya, jadi tempat kerajaan ini dipercayain sama orang Hindu itu kerajaan yang suci. Nah, jadi Shambhala itu bisa disebut Shangri-La juga ya, kalau belum tahu. Jadi Shangri-La itu dipopulerkan sama penulis atau novelis namanya tuh James Hilton. Di bukunya yang bernama Lost Horizon. Iya. Nah, bukunya tuh keluar tahun 1993. Ada juga yang nulis namanya James Redfield. Judulnya Siapa? penulis lagu. Ya, Lanjut, Bos. namanya juga penulis buku ya. Aduh. Lanjut, Bos. Yang berjudul The Secret of Shambhala. Iya, betul. Jadi Habis itu gimana ya? nih? Shangri-La itu ya lokasinya sebenarnya masih belum diketahui gitu. Oh, belum sekarang. Belum. Bahkan kalau misalnya ditanya, ada yang pernah nanya ke Dalai Lama, dia bilang tuh mungkin nyata. Kayaknya dia tahu sih sebenarnya, dia bilang kayak nyata, tapi banyak yang mempercayai kayak ada di dunia lain lah, ada di mana lah kayak gitu deh. Pokoknya ada banyak. Bahkan ada yang bilang di dalam inti bumi. Itu lebih aneh lagi tuh. Kalau menurut gua ya. Inti bumi. Apa sih inti Jadi, bumi itu? dari arti Sanskerta, Shambhala sendiri itu artinya tempat keheningan. Jadi di situ kayak dianggap suci lah bagi orang-orang Hindu. Dan di Nah. bukunya si James Hilton tadi yang di Lost Horizon itu kan juga kayak ini tuh dianggap kayak biara Buddha yang tersembunyi di itu Shangri-La, atau sering disebut juga selain Shangri-La dan Tanah Suci, surga di bumi. Jadi ya kayak gitu deh, kayak surga di bumi, soalnya kayak bagus banget, tapi belum ada yang tahu juga sebenarnya di mana. Cuman tahu di antara pegunungan Himalaya sama Gurun Gobi. Nah, jadi Shambhala atau Shangri-La juga disebut udah masuk nih ke teks kuno nih. Nah, masuk tuh namanya teks Kalacakra dan teks budaya kuno Changchung. Lanjut, Bos. Ya, nih Berarti tempat kan- ini diperintah oleh Raja-Raja Kalki. Terus ibu kotanya Kalapa. Iya, Kalapa ya. Berarti kan kalau kayak misalnya udah ditulis sama orang-orang di teks kuno, berarti ini ada yang dari sana gitu nggak sih, nyeritain tentang hal itu. Habis itu Udah dari turun- asalnya dari sana gitu ya. Iya, berarti apakah mungkin ada gitu sebenarnya? Menurut lu Tapi gimana kan ada? apa mungkin kan penduduknya kan di sana kan dibilangnya udah mencapai pencerahan spiritual. Apa cuman orang-orang yang udah punya pencerahan spiritual gitu yang bisa kesana gitu? Gue sih juga nggak tahu ya, orang bukan orang Buddha. Iya, jadi gini loh, menurut legendanya itu tempat ini tuh susah banget untuk ditemuin. Karena untuk menjaga kesuciannya. Jadi dulu udah sempat ada penjajah gitu kan, pengen ke sana. Pas ke sana kagak ada, tempatnya malah berkabut gitu, jadi berkabut. Buset, kagak ada nih gitu ya. Lah kok hilang? Udah nyampe, padahal udah nyampe kok hilang ya. Nah itu emang Soalnya sengaja emang dibuat sih. kayak gitu supaya Betul. emang supaya orang nggak bisa menguasain itu tempat suci itu. Tapi Itu kan juga pas zaman-zaman itu di abad ke-20-an juga pegunungan Himalaya itu masih belum jelas gitu keberadaannya. Orang-orang masih belum tahu betul tentang teritori itu. pokoknya itu kayak tersembunyi banget lah dari dunia Iya. luar. Ya, tapi kalau misalnya menurut teks kuno yang Changchung tadi, nah letak Shambhala itu ada di lembah Sutlej Valley di wilayah Himachal Pradesh. Nah, ada juga nih orang Mongol ngomong kalau misalnya Shambhala itu ada di lembah-lembah di selatan Siberia. Jadi kayak belum pasti tempat Iya, asli. belum pasti gitu. Nah, Menurut gimana? karena kayak gitu tuh. Jadinya ada tuh banyak banget yang beranggapan kalau Shambhala itu cuman sebuah simbol penghubung antara dunia nyata
sama dunia yang ada di seberangnya. Tapi ini tuh kayak udah dianggap serius banget. Bahkan pada tahun 1938 itu ada tentara kayak dari Nazi yang melakukan ekspedisi dan trekking di sekitar Everest dan Himalaya untuk mencari tempat mistis itu gara-gara mereka tergoda karena sama dunia magisnya gitu loh. Ya, menurut lu gimana Nyet tentang ini Nyet? Menurut legendanya, Set, asik ya lu. di situ tuh kayak tempat perkumpulan makhluk hidup sempurna dan semi sempurna. Jadi mereka di situ bersama-sama berevolusi untuk membuat kemanusiaan yang baik gitulah, yang suci. Terus kalau nggak salah kan juga dibilang kayak di bukunya yang James itu bukan sih, yang katanya penduduknya itu kayak abadi, iya bukan sih? Iya, kalau sekarang nih gue pengen nanya ke lu pada, menurut lu ya pribadi nih, Shangri-La itu ada apa enggak nih? Menurut lu gimana Nyet? Nah, Duluan dah. menurut gua ya, Iya. ini tuh kayak misalkan nih di agama Kristen Katolik kan ada ya ajaran mengenai kerajaan Allah. Nah, ini tuh kayak mirip begitu. Waktu itu pernah ditulis di Shambhala Tempatnya sendiri kayak udah itu di belakangnya gitu ya. ada sendiri di dalam hati mereka. Jadi ya sama, Menurut lu gimana Kut? sama persis sih kayak Jadi konklusi lu nih ada apa enggak gitu loh di dunia ya, di gua, dunia nih. Di dunia kagak ada sih. Kalau gua sih percayanya ya kayak begitu. Jadi kayak cuma tempat suci, kayak surga Di dalam gitu. diri kita gitu. Iya. Kalau menurut lu gimana Kalau menurut gue ya ini kayak misalnya, kalau misalnya kan maksudnya nih, kalau emang ini tempat suci yang kayak dikasih tadi Monyet bilang nih, menurut gue rada-rada gimana ya? Soalnya kan di teks kunonya dijelasin kayak tempatnya tuh advance gitu, bagus, kayak habis itu kayak kekuasaannya di cerita ini juga kayak dipimpin oleh raja-raja, beberapa raja gitu kan. Berarti kan masa iya hati kita dipimpin raja? Emang kita gila mikir raja sendiri gitu kan? Kalau menurut gue ya itu kayak kesalahan penafsiran dari teks. Jadi ada orang yang nganggap kalau itu tempat beneran, padahal aslinya cuman kepercayaan. Jadi kayak sebenarnya itu metafora gitu ya, metafor, tapi orang yang translate dari bahasa teks kunonya kayak salah-salah gitu. Iya. Jadi menurut lu ada apa enggak nih? Tapi kalau menurut gue mungkin ada. Menurut gua nggak ada. Kalau lu mana, Bek? Nih kalau menurut gue ya, gue percaya sama yang ngomongin Dalai Lama tadi sih. Yang Shambhala ada tapi cuman bisa dilihat kalau misalnya mencapai puncak gitu kan sih. Gue percaya ke itu. Menurut gue ada, tapi kita harus kayak lebih aja gitu. Buat ngelihatnya harus ada cara-caranya gitu lah. Jadi kayak yang tadi gue bilang itu kayak lu harus ini ya, ada pencerahan spiritual apa gitu deh. Iya. Gak sembarang orang yang bisa kesana menurut lu gitu. Tapi ya gue jadi berubah pikiran gitu, kayak dari kasus-kasus yang ada kan, kayak Nazi gitu kan nyoba nyari Shambhala ini tuh kayak dipersulit perjalanannya, juga para penjajah itu juga dipersulit. Jadi kayak masa kan kebetulan, nggak mungkin kan. Iya. Tapi kan kayaknya nih ya, kalau misalnya dibilang yang bisa ke situ cuman orang-orang yang udah ada pencerahan spiritual, mungkin itu pencerahan spiritualnya kali dipersulitkan karena itu tes, mungkin layak gak dia masuk ke Shambhala itu gitu kali. Itu menurut bisa gua jadi sih. Ya Itu kan? lebih masuk akal sih. Kayak buat nyampe ke Shambhala atau Shangri-La tadi harus melalui tahap-tahap pas di jalan gitu. Mungkin gue juga nggak tahu ya, soalnya kan Ya ini kan pendapat kita masing-masing ya. iya, pendapat sendiri, dan ini juga kayak ada hubungan sama agama. Mungkin yang Buddha atau Hindu lebih tahu ya agamanya. Gue juga kan, ini kan kepercayaan kita di sini Buddha. cuman ngomongin doang, bukan Iya, cuma ngomongin aja. membenarkan atau mensalah. Iya, betul. Gue mau nanya nih ke Luda, Iya. kayak Apaan? penulis buku itu menurut lu tahu dari mana ya? Kayak kok bisa? Iya sih, itu juga maksudnya nih, apa dia cuma ngebego-begoin kita doang kan? Soalnya kok dia bisa tahu kayak gitu, dia aja nggak pernah kesana, ya nggak? Ya kan? Iya. Apa mungkin dia? Atau dapat referensi dari orang lain mungkin.
Iya, atau enggak dia juga dia cuman nyusun informasi-informasi yang ada ke dalam buku itu, misalnya dari teks-teks kuno yang ada dimasukin ke buku itu, ngerti nggak? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi dia juga sebenarnya nggak tahu, cuman masukin informasi-informasi ada biar kita gampang aja gitu, mungkin ya. Ini ada nggak sih kayak tentang Shambhala ini ada di kayak kitab ajaran agama tertentu gitu? Kalau ada mungkin lebih jelas. Kalau ada lagi mungkin kali ya. kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kelanjutannya. Iya, seriusan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya Apa kan, nggak sama malu? Iya, walaupun channelnya kayaknya begini, nggak apa-apa lah. Kalian Nggak apa. tulis aja ya, apakah beneran ada gitu loh di agama kalian di agama Buddha atau Hindu nih, kepercayaan ini tuh beneran ada nggak sih di apa kitab Di- sucinya lah gitu, di kitabnya. Bukan di Buddha Hindu doang, di lainnya juga. Kalau Iya. misalnya ada. Iya. Dan apa gitu misalnya kayak yang diketahuin itu dikasih taunya apa aja gitu, apa cuma dikasih tahu kalau misalnya tempat ini ada isinya orang-orang kayak gitu, apa kayak dikasih tahu cara nyampainya atau gimana gitu kan, kita nggak tahu ya. Tapi menurut lu pada Apa keren nggak gitu tempatnya? Lu ngebayanginnya kayak keren gitu nggak sih? kayaknya sih kalau menurut gue bagus banget, kayak isinya damai, peaceful orang-orangnya. Kayak asik-asik gitu ya. Iya kayak gitu, orangnya kayaknya kagak nyolot gitu kan. Ini mirip sama Atlantis juga nggak sih? Kayak Beda sih, beda. Ini kan lebih ke religius, kalau Atlantis kayak teknologi gitu nggak sih? teknologi masa lalu gitu. Iya, Mungkin kayak bisa kita bahas di video berikutnya. ya asik. Asik, asoy geboy. Iya. Nah ini gue liat di Google nih, Shambhala juga ada di game 2009 Uncharted 2. Nah, Sama gue Far main Cry tuh gamenya 4. tuh. Jadi di gamenya ini nih, itu Lu main ini? iya di gamenya, gue main. Di gamenya disebutnya juga Shangri-La atau nggak Shambhala sama. Tapi kalau di game ini ceritanya tuh kayak yang dicari sama karakter jahatnya gitulah, villainnya di game ini tuh adalah Cintamani Stone gitu di Shangri-La-nya. Nah, Cintamani Stone ini dipercayai di gamenya ya, kayak punya kekuatan buat kayak orang itu bisa kuat atau abadi gitu deh, pokoknya jadi penguasa gitu. Nah, Ini pas lu main ini? iya pas gue main, ceritanya juga backstory-nya gimana mereka bisa tahu ada Cintamani Stone tuh. Lu tau Marco Polo nggak pada? Ya. Tahu. Ya, kalau nggak salah ya gue lupa nih, kayak Marco Polo sama siapa gitu. Mereka kayak berlayar gitu. Awalnya berangkat kapalnya ada puluhan gitu. Pas balik-balik kapalnya cuma satu. Abis itu krunya juga tinggal dikit kalau nggak salah gitu ceritanya. Nah, abis itu di dalam dia kayak dikasih pemberian gitu. Dalamnya kayak teh poci teh gitu deh. Isinya tuh kayak kecil-kecil gitu, Cintamani Stone gitu kecil-kecil. Nah, itu tuh berasal dari Shangri-La. Diyakini juga kayak banyak pemimpin-pemimpin kayak Genghis Khan, Hitler, lo tau kan lah, masa nggak tahu Iya, Hitler iya. sih? Iya. Mereka tuh kayak megang itu, makanya bisa naklukin dunia. Tapi itu aja baru kayak kecil banget, bagian kecil dari Cintamani Stone-nya. Nah, yang dicari sama villain ini kayak sumbernya tuh dari mana sih diambil. Nah, ternyata nyampe sana tuh kotanya tuh kayak udah di abandon gitu, udah nggak ada penduduknya. Habis itu ada penjaga guardiannya itu yang ngejagain. Awalnya guardiannya tuh kayak pas udah deket-deket ini disulitkannya gini nih, kalau ini deket-deketnya tuh di deket-deket daerahnya tuh guardiannya ini penjaganya dressed up as monster gitulah, kayak Yeti gitu kelihatannya. Tapi kan kalau Yeti putih nih, kulit putih apa coklat ya kayak gitu kulitnya, pokoknya kayaknya kata dikiranya monster kan awalnya. Pas dibuka ternyata tuh kayak emang monster juga, tapi kayak itu cuman pakai topeng gitu guardiannya. Nah, akhirnya mereka berhasil nemuin jalan masuknya itu kayak agak-agak ke underground gitu, gue gak ngerti juga. Gue agak ada lupa kan. Habis itu pokoknya intinya ternyata itu Cintamani Stone ini adalah dari Trisep. Trisep itu getah pohon, dari getah pohon yang kayak kering gitu. Pokoknya itu jadi sumber kayak kekuatannya gitulah, kayak yang ngejalanin kota itu kalau nggak salah, kayak sumber energi utamanya. Kayak gitu sih kalau di game Uncharted ya. Itu game rekomendasi banget sih, asik. Ini ada hubungannya sama yang tadi teori yang bakal hidup lama sih kalau menurut gua. Iya, bener juga. Iya. Ya kan pasti referensi gamenya juga didapetin dari kayak cerita-cerita yang ada gitu, ya kan? Iya. Terus apalagi ya? Film-film juga banyak sih yang dibuat dari ini kan, kayak Film gua nggak pernah ngeliatin sih. iya Maksudnya, sih, gue juga jarang, tapi katanya sih banyak kayak referensi film dari kisah ini. Oke. Terus kenapa sih perlu banget dirahasiain sih tempat ini? Ini menurut gue ini nggak dirahasiain, kan udah ketahuan. Maksudnya kan susah banget dicari, jadi kayak
bisa aja kayak yang gue bilang tadi, harus mencapai maksimal gitu baru bisa bisa ngeliat gitu. Iya betul. Tapi atau bisa nggak ada gitu. Mungkin nggak sih orang-orang yang kayak ngomong itu mah cuma mitos, tahu-tahu mereka udah tahu gitu beneran ada, mereka cuma ngomong gitu biar gara-gara kayak supaya kita bilang kayak itu mah nggak ada, dia cuma ngeyakinin doang kita nggak ada gitu karena dia mau ngerasain tempat itu, ngerti nggak sih? Misalnya Iya, juga. Bisa jadi kayak gitu. Abis itu juga mereka nyebut itu karena biar nggak tahu gitu kan. Menurut lu gimana sih? Kenapa tempat itu perlu banget dibuat susah untuk dicari terus kayak dirahasiain? Kalau menurut itu gue sih kan tadi ya, karena kalau misalnya sampai ditemuin pasti langsung dihancurin sama manusia sih. Bisa jadi. bukan dihancurin sih, tapi malah kayak Kayak dijajah lah kalau menurut gue. iya, karena mungkin hal baru bagi manusia. Itulah. Tapi kalau kayak gitu berarti mereka misalkan ada beneran nih. Berarti teknologinya juga lebih maju dari kita kan? Iya, harusnya mereka lebih maju. Apalagi mereka nggak Bisa aja. keganggu ekonomi perang gitu-gitu kan. Dunia. Iya. Dan yang pasti kayak gimana ya? Mereka tuh kalau misalnya sampai beneran ada tuh ini tuh kayak membuka pengetahuan baru kan, berarti ilmu-ilmu magis-magis gitu ada kan, dipercayai kan orang-orang di situ tinggalnya hidupnya sampai ratusan tahun gitu kan. Kalau sampai bener kan kayak sebenarnya sih bisa nyembuhin orang juga ya berarti kalau kayak gitu ya nggak sih? Iya. Ituannya bisa dilihat kalau misalnya lu nonton Marvel ya, bisa kayak Wakanda berarti kan. Iya, baru gue mau. Iya kayak Wakanda. Tapi mereka kayak pengen ngerahasiain kan. Iya. Nggak mau pada tahu. Oke. Sampai sini aja. Paling itu aja sih. Itu aja yang bakal kita bahas. Bukan bahas, mah ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, kita ngobrol santai tentang gituan. Oke. Silakan tulis di komen kalau misalnya kalian mau ada referensi video lainnya setelah ini. Ya, terima kasih sudah nonton. Enjoy, asik, santai.